pergi ya. Kalau nggak mau pergi, urusannya Aku mau. Saya udah menderita banget. Saya sedih, saya sakit semua ini. Ini kayak kayak ini cekcok ya, kayak ada sesuatu di sini. Semua di sini sama di perut. Karena dia lari-lari pindah. Ini sekarang pinggangnya udah parah, nggak sembuh sembuh ini tetap. Nah kemarin kaki-kaki itu kayak disuntik gitu. Udah ini sakit parah banget. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP kedatangan tamu ya, yang bercerita kemarin sempat telepon dan sekarang beliau hadir di tempat saya mensyariati karena masalah kehidupan yang begitu tragis. Pasti penasaran. Nih beliau. Selamat siang kok. Ya, selamat siang Ustaz. Ini Istri saya. istri. Ya. Ya, selamat siang. Ini putra. Ya. Putranya ada. Aku naik dan survive Pak Haji. Ya. Terlay Batam. Oh. Dah. Ya. Siapa namanya? Saya Menhon. Menhon. Ya, Ahon. Ahon ya. Ya, bagian saya. Ini ibu. Desi. Ya? Atau Desi. Si. Tinggal di mana? Saya tinggal di Kedawaya Selatan. Jakarta ya. Ya, Jakarta Barat. Kemarin kan sempat telepon-telepon. Iya, telepon WA juga, ya. Udah akhirnya tak suruh ke sini. Nah, boleh diceritakan kembali nih keluhannya, masalah-masalah yang dihadapi, selalu penyakit lah, tentang kehidupan. Boleh diceritakan nih kok. Saya dari awalnya itu seperti merantau itu seperti kebiasaan biasa aja, Pak Ustadz. Ini langsung aja di kurang lebih tahun 2002 atau 2000 sekian. Iya. Saya itu kerja di bidang spare part, kerja sama orang. Nah, waktu itu permasalahannya itu awalnya kan normal lah, kerja apapun harus ada uang ya. Iya. Setelah itu ada zaman dulu isi pulsa. Ada isi pulsa saya manual dan juga ada ternyata depan itu saya nggak kenal siapa itu perempuan. Dia kerja di situ, dia bikin usaha kan. Nah, tiba-tiba dia ngirim. Saya kan nulis ini ada nomor handphone nih. Nah, ternyata dia tahu nomor handphone, "Hai, boleh kenalan nggak?" Saya nggak respect, nggak mau gitu. Jadi dari situ akhirnya dia tiap hari hubungin saya gitu, Ustaz. Hubungin, tapi saya jalan biasa aja. Saya sama waktu itu masih bujangan, sama siapapun saya jalan, mau orang tua atau gimana, saya deket, saya orangnya gaul gitu kan. Nah, tiba-tiba saya sekian jalan, dia mati-matian mau suka sama saya, terus saya disuruh zina sama dia, tapi saya nggak mau, saya tahan Pak Ustaz. Saya bilang jangan. Nah, setelah itu dikasih suruh minum apa, jus, dikasih gratis atau gimana gitulah jadi situ. Tapi saya nggak mau, saya batin, saya bilang jangan, saya nggak berani minum. Pertama kali saya minum sekali, oke lah saya beli kan. Nah, kedua ketiga kali jangan, batin saya bertolak, jangan. Waktu itu belum nggak apa-apa. Nah, sekian bulan saya anterin, ternyata saya tolak, dia nggak mau. Jadi dia mau tutup usahanya, dia ngancem ditulis surat. Dia bilang saya hancurkan masa depanmu, hancurkan kamu semua orang pokoknya hancur semuanya, mau kerjaan, mau menikah sama istri, ribut, hancurkan pokoknya. Saya sakit hati. Padahal saya bilang sakit hati apa? Saya kan nggak menzinain kamu. Saya kan berteman semuanya orang. Dari situlah 10 tahun saya baru sadar. Si Koh ini waktu itu belum
punya istri? Belum, masih bujang. Masih bujang itu ya? Masih umur 21, 22. Dia punya toko sendiri. Dia buka toko apa jus-jus sana di depan seberangan oke. gitu. Dia ternyata suka sama saya. Iya. Nah, setelah kejadian dalam 3-4 bulan tutup, dia ngancem Ngancemnya lewat apa? surat. Oh, dikirim gitu? Iya dikirim, maksudnya tuh dia tutup nih. Jadi adiknya marah-marah, kenapa tete saya marah-marah, menangis tuh, kok ngapain? Saya kan nggak ngapain. Nah setelah itu di rolling door di tempat tempat kerja diselipin kertas. Pokoknya tulisannya itu mengancam. Tapi saya cuek aja Pak Ustadz. Saya cuekin semuanya. Ya biarin lah. Nah saya bingung. Selama saya itu kerjanya tuh uangnya tuh nggak berkah. Disuruh yang nggak bener lah, suruh mabuk lah, minum itulah. Berlawanan terus gitu loh. Kerja panas terus. Dihancurkan. Sebanyak apapun uangmu, hartamu, sama istri lu hancur gitu. Pokoknya saya bikin kamu susah seumur hidup. Dia ngancem itu ya cuek. Dari situ itu saya nggak kerasa. Terus sekian tahun itu saya mimpi jam 2-an tiduran waktu masih bujangan tuh kayak hantaman gitu. Tapi saya bilang kok muntah darah nggak apa-apa. Terus saya tidur lagi kira-kira hari Rabu apa Senin ya. Kayak hantaman. Tapi saya muntah darah nggak apa-apa. Dan dari situ saya dapat uang itu kemana larinya gitu loh. Setiap uang banyak itu nggak ngirim ke orang tua, tapi untung lah syukur bantu orang udah rumah kita udah hancur di daerah di Bangka itu susah kan. Nah untung lah mama saya sokong akhirnya bisa. Uangnya nggak tahu Pak Ustadz. Sampai sekarang uang itu semakin banyak saya dapat, semakin banyak hutang. Semakin saya Itu kemana itu? Nggak tahu. Padahal megang sekian itu nggak tahu Ustadz. Saya udah kasih istri semuanya nggak tahu. Saya udah kerja mati-matian. Udah berusaha untuk bangkit. Orang pada bekerja setahun 2 tahun udah ningkat. Saya dipendem terus. Kalau Cik Desi ngerasain apa? Kehidupan itu sama kok. Jujur aja, ada apa-apa. Jangan dipendam. Selalu emosian Pak. Oh selalu emosian. Iya. Jadi kita lakukan sedikit tuh kayak emosi gitu. Kalau aku nih orangnya ya udah nggak usah dipanjang apa beribut gitu. Aja. Soal emosi. Di rumah pernah ada suara, mungkin ada ledakan atau gimana? Rumah tuh ada sevideoin Pak Ustadz. Saya kan ngontrak Pak Ustadz, jadi 2 tingkat. Jadi kita di bawah. Di bawah itu ada tempat ibadah saya, kan saya Konghucu. Oh, Konghucu agamanya ya? Ya, sembahyang dewa-dewa gitu. Nah, selama beberapa hari ini oke lah ditidur di atas. Biasa nggak pernah bunyi gerek, geruduk-geruduk tuh. Selama saya diam situ baru-baru minggu-minggu ini kayaknya geraduk-geruduk kayak orang berisik. Tapi walaupun dia dek nih kan dicor nih, ada orang lagi yang tinggal. Tapi nggak seperti kayak gitu. Tapi sering bunyi kayak pasir, gerek, geruduk kayak orang jalan berat gitu. Padahal selama orang diam situ nggak pernah begitu dalam 1 minggu ini. Dalam 1 minggu ini, walaupun di beton gitu, aneh kan maksud saya tuh selama orang diam situ nggak pernah segitu, nggak pernah. Selain duit tiba-tiba habis sendiri. Iya, justru itu anehnya sampai Itu yang saya dirasakan di dalam tubuhnya gimana? Kohama Cik. ribut terus panas. Ribut. Waduh panas. Dia Itu sampai merasakan apa? emosi, mau pukul-pukul sampai ngancem-ngancem, udah pakai pisau semua, udah parah. Dia megang, udah nggak kendali, ngamuknya tuh udah parah. Saya jujur aja kata Ustaz, saya udah menderita banget. Saya sedih, saya sakit semua nih Ustaz. Ini kayak kayak ini cekik ya, kayak ada sesuatu di sini. Semua di sini ini, sama di perut. Karena dia lari-lari pindah. Ini sekarang pinggang ini kayak udah parah, nggak sembuh-sembuh nih Ustaz. Nah kemarin kaki-kaki itu kayak disuntik-suntik gitu. Udah ini sakit parah banget pinggang ini, nggak sembuh-sembuh. Ke dokter, istri sampai ngomong, teriak, oh ini udah ke dokter, saya bukan ke dokter, saraf udah pergi. Pengalaman saya ke alternatif yang lain juga udah pernah Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah orang bilang bahwa saya muslim, tapi saya yakin percaya yang baik. Saya dikasih bisikan bulan lalu sebelum lebaran. Nggak tahu dari mana, tolong kamu ke Pak Ustadz, yang kamu pernah pergi dulu. Pernah, waktu itu saya pernah sekali Pak Ustadz obatin, saya nggak masalah, nggak apa-apa itu belum. Tapi kedua kali, kamu harus pergi. Makanya kemarin saya hampir nyasar, Google-nya tuh ngeblank. Saya cari, tanya orang nggak tahu, aduh, kata dia. Akhirnya saya tenangin, niat saya pengen ketemu. Pas ketemu 2 kali kayak gini, pas ketemu Pak Ustadz. Jadi ada bisikan suruh ke tempat tempat saya. Ya, kamu harus pergi.
harus pergi pokoknya. Makanya saya kan istri saya bilang, kamu kemana? Enggak, saya mau pergi ke obat pinggang. Saya nggak mau situ. Masalahnya tuh saya diikutin Pak Ustadz, saya tahu. Nah, saya pulang kemarin Pak Ustadz, diikutin tuh Pak Ustadz. Pada merinding setik, pada ngikutin semua. Mau nyerang. Iya kan tahu dia. Saya udah tahu ujiannya kenapa, tapi saya cuek aja jalan waktu, sudah nikah sama dia. Ribut terus. Ribut dari situlah. Saya curiga, kenapa isi saya begini terus, ribut. Ngelihat dia tuh benci, marah, dendam. Pulang panas. Akhirnya lampias keminum. Padahal niat saya nggak ada. Pulang ribut lagi, nggak minum, ribut. Saya jujur aja udah Ustaz. Saya tanpa mengendali, nggak bisa. Minta mohon petunjuk dari Pak Ustadz, saya minta tolong. Saya ingin hidup normal, rumah tangga anak saya sampai pukul babak belur. Istri saya, anak saya udah kasihan Pak Ustadz. Saya tanpa sadari. Cuman dia emosian. Emosian. Suka minum. Cuman saya sebagai istri mau sih Minum? Minum. Mabuk. Ya, lampiasnya Pak Ustadz. Sementara dia kenapa? Gini Pak Ustadz, saya potong sedikit nih. Sebenarnya saya tahu di dalam diri dia itu bertolak terus sama dia. Saya suruh, tolong ini hati-hati ya. Wah, langsung dia. Wah, pokoknya ngelawan aja. Saya ngelihat itu bukan istri saya. Yang dirasakan di dalam tubuhnya Panas. panas. Pokoknya panas ini udah. Rasakan ada apa sosoknya? Iya, sosoknya hitam kedu. Pokoknya ada berapa sosok lah. Oke. Sekarang kan niatnya untuk disyariatin. Iya. Ya, diobatin. Ya, terima kasih. Ini saya ruqyah. Saya doakan baca-bacaan ayat-ayat tertentu ya, dengan doa-doa sunnah dan bacaan-bacaan yang lain Ya, yang memang alhamdulillah. itu Ya. untuk pengobatan daripada syariat yang saya tekuni, yaitu syariat agama Islam. Iya. Tapi nggak apa-apa, namanya syariat itu bukan harus etnis tertentu, Iya. golongan tertentu, agama tertentu, bukan semuanya. Iya. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin, ya, memberikan rahmat seluruh alam semesta. Ya. Nah, sekarang si Koh sama Cik duduk sini aja. Nanti kan tadi kan memang sengaja tak siapin ini. Iya. Takutnya ada reaksi apa-apa kan? Iya. Ya nanti ke sini gitu ya. Oke, kita disiapin dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi walan nusyrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور. الذي keluarlah kamu musuh Allah. Allah. Keluarlah kamu musuh Allah. Keluarlah kamu musuh Allah. Keluarlah kamu musuh Allah.
Siapa kamu di sini? Siapa yang ada di sini? Siapa? Kamu siapa? Siapa? Dari mana? Nggak tahu. Kamu kiriman dari itu perempuan. Perempuan itu. Namanya? Perempuan itu. Iya. Kenapa? Dia laki-laki. Aku nggak tahu. Kasihan dia ini. Kasihan apa ini? Ya, Aku kasih kesalahan dia. Kasihan. Ya. Kenapa perempuan itu nyakitin kamu? Dia sakit hati. Dia sakit hati. Sakit hati. Iya. Pada kau ini. Iya betul. Kenapa? Kenapa? Dia suka sama anak ini, tapi dia tahu Suka lah. sama anak ini. Ya, katakanlah cinta ditolak gitu, dia sakit hati. Terus Anda siapa di sini nih? Yang Banyak. ngomong, Banyak, aku cuman kamu cuma aku yang berkuasa di badan ini. berkuasa. Semuanya ngikut aku sama dia ini. Ini aku tahu dia siapa, aku tidak, aku kerjain dia, hancur rumah tangganya. Kamu butuh itu. Iya, kamu tahu, aku yang selama ini bersama yang hancur hidup dia. Kamu, ini kuntilanak, dipantau semua. Kamu harus pergi nih. Telah ngilang. Keluar lagi. Butuh hijau. Kan ada lagi. Kamu pergi dari anak ini. Dari kau ini. Pergi ya. Kalau nggak mau pergi, urusannya Astagfirullahaladzim. Bismillah, Allahu Akbar. Rajam alis syaitin wa ridhalir rahman. Ukhud ya Allah. Kataballahu laliban anawars. Astagfirullahaladzim. Cik, kenapa Cik? Mau kena ini aku. Kamu siapa? Ini siapa ini? Cik siapa? Pi, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sakit perut, aduh. Nih, saya keluarin ini ya nih. Iya, aduh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Semuanya aduh Rasulullah. sakit. Ini sakit juga, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Al-Fatihah. Kau udah keluar semuanya, sekarang mandi ya. Mandi. Kau ya. Ya, Dah. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu. Ya Allah.
Aduh, limbung. Iya. Masya Allah. Nah, sabar ya, Cik ya. Sabar ya. Nah, sabar dulu Mas ya. Sekarang tak siapin air ya. Dari bacaan ayat-ayat ruqyah. Mandi semua satu keluarga. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan kesembuhan lahir batin, hidup sejahtera, keluarga yang bahagia semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kan? Ya. Seger habis mandi. Ini agak mandi. aneh. Tadi kan kesurupan nih. Wah. Iya ya kan? Lihat tadi nggak? Ya, saya sih jujur kata Pak Ustadz, ini nggak main-main ya. Saya juga bersyukur kalau ketemu itu ada petunjuk arah ke Pak Ustadz untuk kesini supaya disembuhkan. Lah setelah di ruqyah atau didoakan, ya berkat yang Maha Kuasa ya, Tuhan besar isi saya, bahkan anak-anak saya, biar saya sekeluarga itu efek positifnya auranya sudah mulai terbuka Pak Ustadz. Ya. Yang tadinya saya tadi udah sakit semua Pak Ustadz. Sekarang udah enak kan? Alhamdulillah. Cuma pinggang tenang. Kalau ini udah tadi kayaknya udah diremukin. Kan udah tak siapin tuh, ada air, ada madu, ada garam buat netralisir di rumah dan sebagainya. Insya Allah semua. Dan ini juga doa ya, doa dari saya buat buat istri, buat anak-anak, dibaca selama 41 hari minimal sehari sekali. Yang wajib 41 hari nggak boleh bolong. Paham ya? Paham. Ini tak serahkan ke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya udah. Jadi cukup. Ada pesan kesan Ci yang disampaikan? Terima kasih sama Pak Ustadz udah nemuin kita. Semoga tercapai. Berkah lah buat Pak. Amin. Tercapai semuanya. Berkat Pak Ustadz. Jadi kan nanti silaturahim atau silaturahmi kalaupun kaitan non muslim boleh Pak Ustadz datang sini, misalkan saya pin bersedekah atau ini gitu, mohon izin. Ada pondok dzikir itu banyak jamaahnya. Seneng sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menghancurkan daripada malapetaka. Mohon maaf, yang nyembuhin bukan saya. Kalau saya cuman ngobatin, yang nyembuhin Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Tapi perantaranya memang disuruhkan dari Pak Ustadz juga. Kita harus berterima kasih kan. Dari perantara Pak Ustadz juga berterima kasih. Ya berkala, saya juga rumah tangga saya aku dan amin. Semoga sudah selesai semuanya. Yang buruk-buruk habis kan. Rezeki mengalir, datang semuanya ya. Rezeki tanpa batas, luas, berlimpah, dan kebahagiaan juga. Ya udah, cukup itu aja ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Berkah ya. Sama-sama ya. Nanti misal saya datang nanti gimana Pak Ustadz? Misal WA dulu apa? WA dulu aja, nggak apa-apa. Ya udah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, para GSP, ketika seseorang mempunyai masalah, jangan sedih, jangan gelisah ya. Dekatkan diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar baru bertawakal. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sholeh Pati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.